Yo, halo guys, balik lagi ke Bisi Kentang, dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Kematian Heihachi sudah diumumkan dan diperjelas kalau dia nggak bakal muncul lagi di Tekken 8 sama Harada melalui sebuah pers. Tapi kalian tahu nggak kalau ada banyak karakter dari game Tekken yang sudah mati di seri-seri sebelumnya? Di sini kita hanya akan membahas kematian mereka yang canon. Kita nggak bahas yang non-canon, kayak Baik Dosan yang mati di Tekken 6, atau Jin yang mati dibuang sama Heihachi dari helikopter di Tekken 3, atau Anna William yang mati dibom pas syuting sama Nina William di Tekken 5. Kita nggak bahas yang kayak gitu. Jadi kali ini kita akan membahas semua karakter dari seri Tekken yang sudah mati dan penyebab kematiannya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. 1. Kuma. Kuma muncul di Tekken 1 sama Tekken 2. Kuma yang kita lihat di Tekken 7 itu bukan Kuma yang kita maksud. Kuma ini adalah ayah dari Kuma yang ada di Tekken 3 sampai Tekken 7. Dia adalah beruang yang jadi bodyguard Heihachi Mishima sebelum dia mati. Kuma pertama mati karena usia guys, jadi dia di sini mati bukan karena dibunuh. 2. King. Muncul di Tekken 1 dan Tekken 2. Ini sama kayak Kuma, King yang kita lihat di Tekken 7 ini bukan King yang kita maksud. Dia adalah pegulat profesional yang memiliki panti asuhan. Bedanya sama King yang kita lihat di Tekken 3 dan seterusnya, King yang di Tekken 3 itu anak dari panti asuhan yang diasuh sama King yang pertama. King 1 mati karena dibunuh oleh Ogre sebelum munculnya game Tekken 3. Informasi King mati dibunuh oleh Ogre itu muncul di komik yang menceritakan kematian King saat melawan Ogre. 3. Armor King Origin. Muncul di Tekken 1 dan Tekken 2. Dia sama kayak King 1 di segmen barusan. Dia di sini mati karena dibunuh sama Marduk. Gimana ya? Sebenarnya dia tuh nggak benar-benar dibunuh guys. Dia itu tanding sama Marduk sampai akhirnya dia kalah dan sekarat. Selama perawatan akhirnya dia mati guys. Informasi ini muncul di ending Armor King di Tekken 2 sama Tekken 6. 4. Jinpachi Mishima. Dia muncul di Tekken 1 dan Tekken 2 sebagai cameo. Terus dia muncul sebagai karakter yang bisa dimainkan di Tekken 5, Tekken 5 Dash Resurrection, Tekken Tag 2, dan Tekken Revolution. Dia adalah bos Tekken paling bangke di PS2 dan dia di nerf abis-abisan di seri-seri selanjutnya. Dia meninggal karena dibunuh oleh cicitnya yaitu Jin Kazama. Informasi kematian dia bisa kita lihat di ending Jin Kazama di Tekken 5. Gimana ya? Mungkin kalian bingung karena semua karakter itu sukses ngebunuh dia di Tekken 5. Tapi kematian yang canon cuman di ending Jin Kazama. 5. Ancient Ogre dan True Ogre. Dia muncul di Tekken 3 doang yang canon, sisanya dia muncul di Tekken yang spin-off. Dia mati karena dibunuh oleh Jin Kazama. Setelah Ancient Gore mati, dia berubah jadi True Ogre dan dikalahkan sekali lagi sama Jin Kazama. Informasi kematiannya bisa kita lihat di movie Tekken Bloodline. 6. Azazel. Dia muncul sebagai bos di Tekken 6 dan Tekken 6 Rebellion. Dia adalah iblis kuno yang disegel di bawah bumi dan diramalkan akan terbangun dan membuat kekacauan di dunia. Meskipun dia sudah mati, tapi jiwanya berada di dalam tubuh Zafina sampai membuat Zafina bisa memakai sebagian dari kekuatan Azazel. Dia mati karena dibunuh oleh Jin Kazama. Informasi kematiannya bisa kita lihat di skenario Tekken 6 Rebellion. 7. Kazumi Mishima. Dia adalah bos di Tekken 7. Dia cuma muncul sekali dan langsung dibikin mati dong. Padahal good looking ini orang. Di sini akhirnya kita lihat karakter cewek dari keluarga Mishima. Karena sebelum ada Tekken 7, keluarga Mishima yang nongol itu laki semua. Dari Kazuya, Heihachi, Lee Chaulan, Lars Alexander, Jinpachi, Jin Kazama itu batang semua guys. Sampai akhirnya karakter perempuan pertama muncul sebagai bos di Tekken 7. Gak nanggung-nanggung, dia itu istri dari Heihachi Mishima guys. Biang masalah dari game ini. Mungkin nanti Reina juga bakal dapat porsi yang sangat penting kayak Kazumi Mishima nanti.
Dia mati di tangan suaminya sendiri guys. Kita bisa lihat kematiannya di story mode Tekken 7. Yang terakhir Heihachi Mishima. Dia adalah karakter yang gak pernah absen di seri Tekken dari Tekken 1 sampai akhirnya dia mokat di Tekken 7. Dia udah berapa kali dibikin mati di ending non-canon guys. Mulai dari Tekken 1 dia kena laser sama Devil karena Kazuya jadiin dia tameng. Pernah juga di Tekken 6 dia ditendang keluar angkasa waktu ngebuang Jin sama Kazuya. Dia juga pernah diledakin sama Lee Chao-lan di ending Lee Tekken 6. Udah macam-macam, tapi itu non-canon semua. Jadi aslinya dia tuh belum mati. Yang canon cuman satu guys. Dia meninggal karena dibunuh sama Kazuya Mishima dan dibuang ke lahar sama Kazuya. Akhirnya setelah Tekken 1 adegan paling ikonik yaitu Kazuya buang bapaknya dari tebing itu terulang lagi di Tekken 7. Tapi kali ini Heihachi bener-bener mati guys. Sebenarnya masih ada beberapa karakter yang udah mati, tapi itu bukan karakter yang muncul dalam game. Kayak kakeknya Christy, ibunya Leo, gurunya Feng, dan masih banyak lagi. Karena dia nggak muncul dalam game, jadi nggak usah kita bahas. Mungkin kita bahas mereka di video lain nanti. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Akhir kata, salam bisi kentang.